Assalamualaikum, halo sahabat cahaya kehidupan semuanya. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe, yang sudah komentar, dan yang sudah membagikan jempolnya like ke semua video cahaya kehidupan, dan tentunya yang selalu men-share video-video cahaya kehidupan kepada teman-teman Anda, kepada grup WhatsApp Anda, dan mungkin ke Facebook dan sebagainya. Ketika Anda mau menyebarkan, mau men-share video di cahaya kehidupan, berarti Anda ikut menyebarkan ilmu kebaikan kepada banyak orang. Dan tentunya itu kembali kepada Anda sendiri. Karena semua yang saya buat di video cahaya kehidupan itu pasti adalah sebuah ilmu. Dan yang namanya menyebarkan ilmu tentu bernilai sebuah kebaikan. Jadi Anda harus jangan ragu-ragu untuk men-share atau membagikan video-video cahaya kehidupan ke teman-teman Anda, ke Facebook Anda, ke grup WhatsApp dan sebagainya. Oke, saatnya Anda juga ikut berbagi, menyebarkan kebaikan kepada banyak orang. Kali ini saya ingin membagikan sebuah pencerahan tentang menangis. Kenapa saya membuat tema menangis? Karena menangis itu terkadang dianggap sebuah tindakan yang yang jelek, tindakan yang lemah, tindakan yang tidak pantas, apalagi untuk seorang laki-laki. Padahal menangis itu bisa menjadi sebuah sarana untuk membuat pikiran menjadi tenang, membuat diri menjadi lega, yang selama ini mungkin ada sesuatu yang mengumpul di kepalanya, ada yang gerundel, ada yang tertahankan. Dengan menangis itu membuat lega. Ketika pikiran Anda lega, maka itu membuat Anda menjadi tenang dan tentunya mudah menarik rezeki, menarik kekayaan. Menangis biasanya ada dua. Menangis ketika mengalami suatu kejadian yang tidak baik, dan ada juga menangis yang mendapatkan kejadian yang baik. Yang kedua ini disebut sebagai terharu biasanya. Saya ingat dulu ketika anak saya Ami, dia pengen mobil Honda Jazz itu, saya ajak ke showroom, dia nunjuk mobil Honda Jazz warna merah, dan dia bilang, "Dedi, Ami mau mobil yang itu." Dan selalu saya mengiyakan, karena saya selalu mengiyakan apa yang anak saya inginkan, karena buat saya itu adalah cara kita membuat anak menjadi kaya, dan tentunya kayanya ke orang tuanya. Jadi kalau Anda suka menghalang-halangi, suka menunda keinginan anak Anda, itu kesalahan besar. Anda harus mulai untuk belajar menuruti semua keinginan anak Anda. Nah, ketika Ami pengen mobil Honda Jazz merah itu, 2 bulan kemudian saya dapat mobilnya dari showroom, diantar ke rumah, dan ketika Ami melihat mobil itu, dia nangis. Dia masuk ke dalam mobilnya, dia nangis. Saya kaget kan, "Loh Kak, kenapa nangis gitu ya?" Dia nangis lihat mobilnya, dia pegang mobilnya, dia nangis. Dan akhirnya saya peluk, saya bilang, "Ya ini buat kakak mobilnya, kakak nurut sama Dedi sama Mama ya, kakak doakan Dedi lebih banyak rezekinya." Dan akhirnya saya bawa jalan-jalan dengan mobil baru itu ke rumah eyangnya, dan dia sudah mulai bisa menerima kejutan itu, karena itu kebetulan dengan hari ulang tahun dia, beberapa hari sebelum ulang tahun dia gitu. Saya bilang, "Ini kadonya buat kakak," meskipun yang pakai mamanya ya. Nah, menangis itu adalah sebuah luapan emosi, luapan sesuatu dalam diri seorang, yang hal yang wajar. Bahkan Rasulullah Muhammad saja juga pernah menangis. Jadi tidak apa-apa sebetulnya menangis, yang penting dalam batas kewajaran. Menangis membuat lega. Saya biasanya menangis ketika malam hari tahajud gitu ya. Saya sehabis sholat, kemudian saya tanda kutip ngobrol dengan Allahnya, saya cerita, dan kadang muncul air mata, muncul menangis,
Menangisnya karena saya merasa Allah itu sangat baik sama saya, sangat pemurah, sangat baik. Nah, ini saya jadi mulai nangis kalau nyebut nama Allah ini. Jadi nangis kenapa? Karena setiap kejadian, setiap yang saya alami itu menjadi baik gitu. Kadang bagi saya nggak ada celah untuk mengeluh sama Allahnya, sehingga kalau saya malam sendirian, suasananya hening dan mengingat kejadian satu hari, itu rasanya menangis terharu gitu. Menangis karena Allahnya sangat baik. Saya pengen ini dapat, dan sangat buat saya Allah itu luar biasa. Allah itu sudah memberikan saya sebuah perangkat, yaitu pikiran yang bisa digunakan dengan sebaiknya, dan itu membuat saya terharu, membuat saya menangis bahwa ternyata Bismillahirrahmanirrahim itu betul dan sangat betul sekali. Menangis membuat dekat dengan Tuhan, menangis bisa membuat dekat dengan Allahnya. Karena menangis menjadi kita air mata keharuan, air mata syukur kepada Allahnya. Tidak apa-apa, itu hal yang wajar. Saya ngomongin menangis karena ketika 3 hari ini saya memberikan kelas platinum, ada seorang pesertanya seorang bapak yang di hari kedua, siang harinya setelah break siang, saya coba singgung sedikit, saya sentuh sedikit tentang tanda kutip masalah dalam dirinya. Saya coba berikan sugesti-sugesti yang memang berhubungan, dan akhirnya dia menangis sejadi-jadinya. Saya tambahkan omongan bahwa tidak apa-apa Pak, menangis saja, menangis ini buat Bapak lega, keluarkan semua emosinya Pak. Tambah nangis jadi, tambah nangis tambah jadi nangisnya. Sekitar hampir 10 menitan menangisnya mulai reda, dia cuci muka dan wajahnya berubah, wajahnya jadi bersinar, dan materi platinumnya jauh dia bisa pahami setelah menangis tadi. Jadi sepertinya sebelum menangis tadi ada blocking dalam dirinya, ada penolakan, ada hal-hal yang membatasi dirinya. Tapi ketika saya pancing untuk menangis, mengeluarkan semuanya, cerita semuanya, selesai, wajahnya jauh lebih bercahaya, wajahnya bersinar, dan dia tiba-tiba jadi paham materi yang saya ajarkan hari pertama dan hari kedua, dan ketika hari ketiganya jauh lebih paham, dan dia sudah bisa mengerjakan kasus demi kasus dengan pemahaman dia di materi platinumnya. Bapak ini menangis karena ada kesalahan di pegang pikirannya, dan dia mengakui bahwa selama ini saya salah, pergi ke orang-orang itu, pergi ke orang A yang katanya bisa ini, ke orang B yang dia sebutnya tanda kutip seorang pemuka agama, tapi ternyata semuanya hanya justru membuat dia jadi terpuruk, membuat dia jadi banyak keluar uang, karena harus ada ritual, harus ada kenduran dan sebagainya. Dan dia di titik itu menangis, menyadari bahwa dia salah, dan dia pun minta maaf sama keluarganya. Itu yang buat dia menangis. Nah, menangis di sini membuat pikiran menjadi terang, menjadi bercahaya, dan menangis membuat seseorang tadi, peserta tadi, jadi mudah memahami kelas platinumnya. Dan tentunya ketika memahami ilmu dengan benar, maka menangisnya bisa membuat kaya. Jadi kalau Anda ada emosi yang terkumpul, pengen nangis, nangis saja, tidak apa-apa. Tapi jangan tempat umum. Anda bisa pergi ke tempat ibadah, kalau yang muslim bisa ke masjid, atau malam hari habis tahajud. Nangislah di situ. Menangislah dengan setulusnya gitu. Menangis dengan mengeluarkan semua emosinya, jangan nanggung. Kalau Anda nanggung nangisnya percuma. Jadi kalau nangis saja. Ketika Anda lega, besok harinya rezeki pasti mudah datang kepada Anda. Maka jangan menganggap remeh menangis, jangan menganggap jelek menangis. Menangis juga bisa menarik uang, menangis juga bisa menarik rezeki. Sama ketika Ami tadi menangis ketika dapat mobil baru, dia menangis terharu, dan tentunya dia sehabis menangis mendoakan saya makin banyak rezekinya. Nah, itu kan menangis membuat menarik rezeki. Siapa bilang menangis itu jelek?
Itu kalau Anda menangisi hal yang jelek terus. Sekali-kali menangislah dengan keharuan. Menangislah dengan bersyukur atas nikmat Tuhan, atas nikmat Allah yang luar biasa di setiap detik kehidupan kita. Menangislah dengan mengingat nama Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Terima kasih. Salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya, Firman Pratama. Assalamualaikum. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video saya dari awal sampai yang video terakhir. Saya ucapkan terima kasih. Dan kamu yang belum subscribe, kamu subscribe ya. Dan kamu bisa share ke banyak orang lainnya. Dan ingat, nyalakan loncengnya. Supaya apa? Kamu dapat notifikasi ketika ada video baru di Cahaya Kehidupan. Tentu kamu sudah nonton banyak video dari Cahaya Kehidupan. Dan kamu bisa tuliskan komentar di setiap videonya. Kamu tuliskan komentarnya, kamu berikan bukti bahwa di video ini, di channel ini, membuat hidup kamu berubah. Sehingga kalau kamu ingin hidup kamu berubah, atau kamu ingin teman kamu hidupnya berubah, maka kamu sarankan mereka untuk nonton di Cahaya Kehidupan.